Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Udina Putri Sabila. Saya Konita Nur Jasmin. Saya Sanatas Mandari. Kami akan menjelaskan analisis data menggunakan aplikasi Orange Data Mining dengan prediksi, klasterisasi, dan klasifikasi. Baik, perkenalkan nama saya Udina Putri Sabila. Di sini saya akan menjelaskan terkait prediksi data mining menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Sebelumnya saya akan mencari data yang akan saya prediksi menggunakan website dari Kaggle. Di sini saya akan memilih data kelulusan mahasiswa. Saya akan pilih data yang ini. Lalu di sini terdapat dua data test dan data train. Di sini kalian tinggal download saja. Kebetulan saya sudah download. Di sini saya akan buka filenya. Ini data testnya, lalu yang ini data trainnya. Di bagian data test ini, untuk kolom status kelulusan akan saya hapus karena akan saya jadikan target. Sini tinggal kita simpan saja. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Orange Data Mining. Sini kita tarik filenya. Kita rename terlebih dahulu jadi data training. Lalu yang kedua kita rename data testing. Lalu di bagian data training kita klik 2 kali, kita cari data yang sudah kita download tadi, kita buka. Di bagian status kelulusan ini role-nya sebagai target, lalu bagian nama ini meta, artinya sebagai informasi tambahan. Kita close aja. Lalu bagian data testing kita masukkan kembali, kita buka. Ya, di sini bagian namanya role-nya sebagai meta, informasi tambahan, yang lainnya future. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat datanya apakah sudah benar menggunakan data table. Ini datanya. Di sini terdapat informasi 0,2% missing data. Artinya di sini ada data yang nilainya kosong. Ini di bagian baris ke-20. Untuk itu makanya kita harus melakukan pre-processing data. Jadi datanya ini nggak boleh kosong. Untuk data yang ini juga sama, ada missing data, berarti kita gunakan pre-processing data. Kita klik 2 kali, pilih input missing values. Di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama ini ada average, lalu replace sama remove. Average ini kita mengisi nilai yang kosong itu menggunakan rata-rata dari keseluruhan nilai. Sedangkan replace with random value ini kita ngisi nilai yang kosong dengan angka acak gitu. Sedangkan remove ini kita menghapus kolom yang tidak ada nilainya. Di sini saya akan milih average menggunakan rata-rata. Di bagian sini saya juga sama. Lalu selanjutnya kita lihat kembali datanya menggunakan data table. Ya, di sini udah no missing data ya, berarti datanya udah bisa kita uji. Di sini no missing juga sama. Nah, bagian sini saya akan menggunakan 3 model. Yang pertama saya menggunakan heavy bias. Di bagian select data ini saya salah.
sini dari preprocessing data kita tarik menggunakan 3 model. Di sini saya akan menggunakan Navy Bayes. Di sini akan saya ganti dari preprocessed data ke data. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan tree. Di sini juga sama, saya ganti. Kita oke. Lalu satu lagi saya akan menggunakan KNN. Sini juga saya ganti menjadi pre-processed data ke data. Lalu jangan lupa kita tarik ke test and score. Jangan lupa juga bagian preprocessing datanya kita tarik juga. Itu datanya lagi diolah, ini udah selesai. Lalu kita tarik juga ke prediction. Jangan lupa di bagian data testingnya kita tarik juga bagian ini ke prediction. Lalu di sini kita bisa lihat test and score-nya. Di sini bisa saya simpulkan dari ketiga model ini yang paling akurat itu menggunakan model KNN, di mana nilainya 0,928 yang artinya mendekati angka 1. Lalu kita lihat prediction-nya. Ya, di sini bisa dilihat terlambat, tepat, tepat. Ya, kita close saja. Lalu saya mau melihat menggunakan pivot table. Di sini ada keterangan status kelulusan. Yang lulus tepat waktu ada 216 siswa, yang terlambat ada 163 siswa. Totalnya ini 379, berarti sudah benar ya. Lalu kita juga bisa lihat menggunakan distribution. Di sini kita bisa melihat menggunakan status kelulusan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Di sini bagian jenis kelamin, yang laki-laki lulus tepat waktu ada 124, yang terlambat ada 110. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode clustering atau metode yang juga sering digunakan dalam proses data mining, yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke wilayah yang sama, dan juga data dengan karakteristik berbeda ke wilayah yang berbeda. Untuk melakukan analisis tersebut, kita memerlukan data yang dimana data tersebut dapat kita input ke dalam aplikasi Orange. Untuk data tersebut, kita dapat memperolehnya dari sumber-sumber terbuka seperti Kaggle dan Badan Pusat Statistik. Untuk itu, di sini saya akan mencari datanya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan Badan Pusat Statistik. Dan pada navigation bar di produk ini kita bisa memilih yang statistik menurut subjek. Ini kita bisa memperoleh banyak data yang dimana ada beberapa subjek seperti statistik demografi dan sosial, statistik ekonomi, dan statistik lingkungan hidup dan multidomain. Di sini saya akan menggunakan subjek statistik demografi dan sosial. Di sini saya akan menggunakan dari klaster kesehatan. Saya akan menunjukkan 50 lebih data di sini, dan saya akan menggunakan data, saya akan menggunakan jumlah tenaga kesehatan menurut provinsi. Di sini kita bisa langsung unduh aja dengan format CSV. Kemudian setelah itu, kita bisa melihat hasil downloadnya di sini, dan kita bisa lihat terlebih dahulu di file Excel. Jadi ini adalah tampilan keseluruhan data yang sudah kita download tadi. Kita bisa scroll ke bawah, yang dimana ini terdapat Indonesia dan catatan. Catatan ini bisa kita hapus saja karena ini tidak penting untuk dimasukkan ke dalam analisis. Dan Indonesia ini adalah baris agregat nasional atau hasil dari penjumlahan provinsi-provinsi
di atasnya, dan ini sebaiknya dikeluarkan saja dari analisis. Kita bisa hapus, kemudian kita save. Oke, setelah itu kita bisa beralih ke aplikasi Orange. Di sini kita bisa langsung drag filenya ke sini, kemudian kita bisa memasukkan datanya. Ini kita bisa scroll di mana data yang kita sudah download tadi. Oke, kita open aja. Kemudian setelah itu kita jangan lupa provinsinya ini kita ubah menjadi kategorikal dan role-nya itu fitur. Kemudian kita close aja. Setelah itu kita tarik untuk menampilkan data tersebut, kita tampilkan di data table. Kita bisa melihat. Oke, di sini kita pastikan dulu ya, kita pastikan bahwa dari file ke data table ini hubungannya adalah data ke data. Oke. Kemudian kita bisa melihat data tersebut di sini, yang dimana data-data ini mempunyai, di info sini mempunyai 38 baris dan 14 fitur atau 14 kolom yang di atas ini. Dan terdapat 11,1% missing data atau data yang tidak memiliki nilai. Untuk itu kita bisa melihat di sini bahwa di sini ada beberapa kolom atau fitur yang nilainya itu kosong. Bagaimana kita bisa menghilangkan missing data ini? Jadi kita proses aja, kita tarik ke sini, kita melakukan select kolom. Oke. Setelah itu kita klik 2 kali. Kemudian di kolom tadi itu ada sebentar kita ulang lagi. Di sini nah di sini ada kolom ahli teknologi. Ahli teknologi ini kita akan hapus saja, kemudian dan ahli tenaga kerja tradisional. Nah, ini akan kita hapus kolom-kolom ini di select kolom tersebut. Nah, kita bisa cari tenaga ahli ini ya, ahli teknologi, kita drag ke sini, kemudian dan jumlah tenaga kerja kesehatan tradisional saja, kemudian ignore ya, ini jadi dikecualikan gitu. Kemudian kita close saja. Nah, kemudian kita tarik lagi ke data table untuk menunjukkan perbedaan antara data sebelumnya dengan data yang sudah kita lakukan select kolom. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dari yang awalnya 14 fitur atau 14 kolom, kita di sini hanya mendapatkan 12 kolom saja dengan 0,2% missing data. Jadi, eh, data ini hanya memiliki sedikit missing data. Nah, gimana sih kita bisa menghilangkan 0,2% missing data ini untuk memaksimalkan analisis kita? Oke, jadi di sini saya akan melakukan pre-processing proses. Nah, di sini saya akan menggunakan compute missing values. Kita drag aja ke sini. Nah, kita menggunakan yang average or most frequency dan normalist fitur. Tujuan dari normalist fitur ini kita kembali lihat lebih dahulu. Karena di sini kita memiliki nilai yang cukup jauh dari 21.000 ke 86, kita perlu melakukan normalisasi data untuk memastikan data-data ini mempunyai nilai yang tidak begitu jauh. Oke, di sini saya akan nah, kita kembali ke pre-processing tadi. Ini kita list fitur yang dimana kita menggunakan yang normalized to interval atau skala nilainya itu cuma 0 dan 1. Oke, setelah itu kita drag lagi ke data table untuk menunjukkan hasil datanya setelah kita melakukan pre-process. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan dari data table 1 ke kemudian yang ini yang ketiga. Di sini kita hanya memiliki 38 baris, 12 fitur atau 12 kolom, dan sudah tidak ada missing data atau semua data sudah baik. Kemudian ini kita close aja. Setelah itu kita bisa melakukan proses tes algoritma menggunakan k-means. Oke, di sini kita bisa klik 2 kali atau cluster yang akan kita buat, jumlah cluster yang akan kita buat. Melanjutkan yang tadi, jadi di sini kita klik 2 kali pada algoritma k-means-nya. Nah, di sini adalah fix atau fix ini kita bisa
yang dimana fungsinya untuk kita menentukan jumlah cluster yang akan kita buat. Kemudian di sini ada from to, yang dimana from ini akan memberikan clustering yang paling optimal antara misalnya 2 dan sampai 8. Nantinya Orange akan menampilkan nilai siluet yang paling optimal. Oke, di sini kita klik saja, kita close, dan kita bisa lihat di data table. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Jadi, di sini sudah terbagi ke beberapa cluster, yang dimana cluster ini adalah hasil akhir pembagian dari analisis kita tadi. Ini ada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke dalam cluster 3, cluster 1, dan cluster 2. Sehingga kemudian kita bisa visualisasikan data-data tersebut dengan Sketcherplot. Jadi Sketcherplot ini adalah alat visualisasi yang uh, yang juga disebut sebagai grafik sebar, yang dimana penggunaan titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Jadi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai titik-titik data individual. Jadi Sketcherplot ini digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Kita bisa klik 2 kali. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Sketcherplot tadi, dari data yang sudah kita analisis, yang dimana provinsi-provinsi dengan cluster. Jadi kesimpulannya itu, cluster ini menunjukkan bahwa kesimpulannya dari cluster 1 ini adalah cluster dengan tingkat penduduk atau urbanisasi yang rendah dan tingkat tenaga kerja yang lebih rendah. Cluster-cluster ini didominasi dari provinsi di luar Pulau Jawa. Kemudian cluster 2 ini adalah cluster dengan tingkat urbanisasi yang tinggi atau tenaga kerja yang tinggi dan didominasi oleh provinsi-provinsi besar. Kemudian klaster ketiga ini adalah klaster dengan tingkat tenaga kerja yang tinggi, namun didominasi dengan provinsi di luar Pulau Jawa dan dengan tingkat urbanisasi menengah. Di sini kita bisa melihat juga bahwa di sini kita bisa garis X ini, garis X itu diisi dengan klaster sini ya, cluster, dan di sini garis Y itu diisi dengan nama-nama provinsi. Di sini kita bisa mengubah bahwa kalau misalnya ke cluster ini bisa diubah ke siluet, jadi seperti ini dengan warna yang berbeda. Bisa diubah juga menjadi shape-nya itu bisa cluster atau provinsi. Seperti ini dengan cluster saran bintang yaitu yang others, dan plus itu dari Kepulauan Bangka Belitung, dan segitiga itu dari Kalimantan Utara. Kemudian di sini kita bisa mengubah size-nya juga jadi siluet akan seperti ini, yang dominasi dengan besar dan kecil. Dan ya di sini bisa diganti juga, misalnya kita ganti menjadi siluet, jalannya akan seperti ini, yaitu berupa nilai. Jalannya berupa nilai. Oke, baik, segitu. Baik, jadi ini adalah tampilan akhir dari proses klasterisasi data jumlah tenaga kerja menurut provinsi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi Orange pada data mining tahap klasifikasi. Pertama-tama kita klik website Kaggle. Setelah itu kita klik dataset. Setelah dataset kita mencari data penjualan. Setelah itu kita klik data analis data penjualan, atau di klik penjualan, terus habis itu kita klik data penjualan produk cetakan. Setelah itu kita download.
download, kita ubah datanya, data trainingnya menjadi data Excel. Setelah itu kita buka aplikasi Orange, kita klik new, kita klik new, kita klik file, terus kita klik 2 kali, pada file kita cari data penjualan tadi. Setelah itu jenis produk kita ganti ke target. Habis itu kita ambil data table, kita sorot atau kita relasikan. Habis itu kita hubungkan lagi ke pre-process. Terus kita cari pre-process. Terus dari data table kita cari ke pre-process. Setelah itu kita hubungkan file ke pre-process. Pre-process kita cari ke VBias. Kita hubungkan pre-process ke NaviBias. Data ke data, klik OK. Sini. Setelah itu kita hubungkan lagi ke FVM. Kita relasikan lagi ke KNN. Kita relasikan lagi ke tree. Dari tree bias SVM CNN 3, terus file kita klik lagi ke data preprocess. Dari preprocess kita klik ke data table, dari data table kita klik 2 kali. Ini yang jenis produknya yang kita sudah target, itu proses ke test and score. Kita hubungkan. Ini belum diituin ya. Dari NaviBias ke test and score, SVM, test and score, KNN dan 3.
Nah, kalau sudah segini, kita temukan ya. Setelah itu kita dari Navi Bias ke Prediction, terus SVM ke Prediction, ke NN ke Prediction, Re ke Prediction. Enggak, no. Diproses ke Prediction. Terus kita klik 2 kali. Nah, datanya sama atau tidaknya. Terus sama kan, sama yang di simular itu. Nah, kesimpulannya, pada data penjualan di sini memiliki hasil 96,7%, hasilnya layak. Setelah dari data klasifikasi, saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.